Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6A, B, dan C, apa kabar hari ini Selasa tanggal 10 November 2020? Tentunya harapan Bapak, kalian beserta keluarga dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, marilah kita awali belajar PAI pada hari ini dengan membaca basmalah, tahmid kepada Allah, dan salawat kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak kelas 6 yang Bapak banggakan, minggu kemarin kita telah belajar tentang apa itu hari kiamat. Sekarang baiklah kita akan membahas tentang nama-nama hari kiamat, di mana nama-nama hari kiamat atau nama-nama hari akhir ini ada kurang lebih 32 nama. Namun 32 nama ini tidak semuanya kita bahas. Ada 5 yang akan kita bahas, yaitu pertama Yaumuz Zalzalah. Yaumuz Zalzalah itu adalah ketika terjadi guncangan yang dahsyat. Jadi bumi ini, jagat raya ini, alam semesta ini akan diguncangkan oleh Allah yang maha dahsyat. Ya, belum seberapa gempa bumi yang selama ini kita saksikan, belum seberapa tsunami yang selama ini kita saksikan. Nanti ketika Yaumuz Zalzalah itu sangat lebih dari itu semuanya. Kemudian yang kedua anak-anak, yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari setiap makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Jadi dengan kuasa Allah, makhluk-makhluk yang sudah meninggal, manusia-manusia yang sudah meninggal dari beratus-ratus tahun yang lalu, itu akan dibangkitkan oleh Allah semuanya, ya, dari kuburnya mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu hari setelah makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian mereka dikumpulkan dalam satu lapangan yang sangat luas. Ya. Jadi makhluk-makhluk tadi yang sudah dibangkitkan dari kuburnya akan dikumpulkan di lapangan yang sangat luas, di mana mereka akan disaksikan, akan menyaksikan perbuatan-perbuatan mereka masing-masing selama hidup di dunia. Perbuatan apa saja, baik itu perbuatan yang dilakukan terang-terangan maupun perbuatan yang dilakukan secara diam-diam akan diperlihatkan kembali oleh Allah. Yang keempat, Yaumul Fasl. Yaumul Fasl yaitu hari keputusan yang benar dan yang salah, yang batil dan yang hak, yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Allah dengan maha adilnya akan mengadili makhluk atau mengadili hamba-hambanya yang sangat adil sekali. Itulah Yaumul Fasl. Dan yang kelima yaitu Yaumul Wa'id, di mana Yaumul Wa'id ini Allah akan melaksanakan ancamannya yang berupa azab kepada makhluk atau hamba-hambanya yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, itu sekilas ataupun sedikit tentang nama-nama hari kiamat. Ada 5 kurang lebih ya, tapi yang sebetulnya ada hampir lebih dari 32 nama. Kemudian tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir itu juga sudah disebutkan dalam Al-Quran di surat Muhammad ayat 18, di mana ternyata hari-hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Apa itu tanda-tanda kecilnya? Tanda-tanda kecil yaitu adalah yang dimaksud tanda-tanda kiamat kecil itu bahwa kiamat sudah dekat. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kiamat besar itu artinya adalah bahwa kiamat itu sudah dekat sekali, sangat dekat. Nah, apa saja itu tanda-tanda kiamat kecil? Di antaranya adalah 1, ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Kemudian minuman keras merajalela.
kita menyaksikan ya, saat-saat sekarang ini hampir minuman keras sudah merajalela atau bahkan sudah merajalela. Nah, itu tandanya bahwa kiamat sudah dekat. Kemudian yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Yang kelima, yang keempat, terjadinya gempa bumi. Sudah banyak terjadi gempa bumi. Kita sering menyaksikan ya di berita-berita gempa bumi. Ini tanda-tanda bahwa kiamat sudah dekat. Yang kelima, pembunuhan merajalela. Kita juga sudah merasakan, sudah menyaksikan pembunuhan di mana-mana. Ini mengingatkan kita kembali bahwa kiamat sudah dekat. Dan yang keenam, banyaknya manusia yang menginginkan dirinya mati. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang tanda-tanda kiamat besar. Di antaranya apa? Matahari terbit dari barat. Sudah ada ini matahari terbit dari barat? Belum. Itu tanda-tanda yang sebentar lagi kiamat, yaitu tanda-tanda kiamat besar. Tadi pertama, matahari terbit dari barat. Kedua, munculnya binatang ajaib, binatang melata yang bisa berbicara. Ketiga, adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, bangsa pembuat kerusakan di bumi. Yang keempat, lahirnya Dajjal. Ya, Dajjal itu tukang dusta yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalam sholat kita terakhir membaca apa? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bahwa kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan Dajjal, dari sifat-sifat Dajjal. Yang kelima, adanya Imam Mahdi, yaitu seorang juru selamat pada akhir zaman. Yang keenam, rusaknya Ka'bah. Ka'bah nanti sudah rusak. Ini artinya bahwa kiamat sudah sangat dekat sekali. Yang ketujuh, lenyapnya Al-Quran dari mushaf, yaitu dari kumpulan-kumpulan lembaran. Dan dari hati manusia, Quran sudah tidak ada lagi. Ini sesaat kemudian akan kiamat. Dan yang ketujuh adalah seluruh manusia menjadi kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak demikian. Nah, anak-anak, kita tentu sudah memahami ya apa itu hari kiamat, kemudian apa itu nama-nama hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, dengan pemahaman kalian seperti ini, tentu kita akan muncul pada diri kita, yaitu apa? Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Akhlak mulia kita yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Apa itu? Setelah kita memahami hari akhir itu, mungkin tanda-tanda hari akhir, nama-nama hari akhir, tentu kita akan membiasakan akhlak mulia kita, akhlak baik kita. Selain tadi ya, sholat 5 waktu, belajar, mengaji. Nah, apa itu? Kita munculkan, kita biasakan, dan ayo kita bersama-sama melaksanakan hal-hal yang baik. Di antaranya apa itu? Sholat berjamaah, ya, baik di musola, di masjid, ataupun dengan keluarga. Sholat jamaah ini dibiasakan, paling tidak 5 waktu sholat fardu kita sholat lakukan dengan berjamaah. Kemudian selain itu, kalian sebagai putra-putri kedua orang tua kalian, hendaknya kita semuanya kalian harus berbakti kepada orang tua. Bicara yang halus, bicara yang sopan. Jangan sekali-kali membentak, menghardik orang tua. Jangan sekali-kali melanggar aturan-aturan orang tua. Dan kita harus selalu mematuhi kepada orang tua. Kemudian yang keempat, kita harus selalu bersedekah, membantu. Mungkin ada tetangga kalian yang kurang mampu, kita bantulah dengan kemampuan kita.
Kalau kita punya uang, kita bantu dengan uang. Kita punya makanan lebih yang masih baik, kita bantu dengan makanan. Kalau kita punya pakaian yang masih bagus, yang sudah tidak kita pakai, kita berikan. Dan yang keempat, kita menyayangi makhluk Allah, seperti memberi makanan terhadap binatang-binatang. Apalagi selain itu, mungkin kalau di jalan kita melihat ada benda-benda yang membahayakan seperti paku, kulit pisang, itu kita singkirkan. Saat kita mau menyeberang, ada lihat orang tua yang kesusahan dalam menyeberang, kita bantu. Inilah diantaranya sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak mulia yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada hari akhir. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, itulah tanda-tanda hari akhir, nama-nama hari akhir, dan akhlak mulia yang mencerminkan kepada iman kepada hari akhir. Untuk itu Bapak minta kalian difahami lagi di buku itu ya. Ada di halaman 15, kemudian halaman 16, 17, 18, 19 kalian buka kembali, dipelajari sampai halaman 21. Nah, tugas kalian Bapak minta kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian nanti difoto dan fotonya kirim ke Bapak. Fotonya yang fokus ya. Coba dilihat dulu fotonya fokus, bersih, kirim ke Bapak. Apa itu yang kalian tulis? 3 saja, 3 saja. Nama hari akhir, tulis 3. Ya. Minimal 3, mau lebih silahkan. Minimal 3. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil, minimal 3. Mau lebih dari 3 silahkan. Kemudian tanda-tanda kiamat besar, minimal 3, lebih dari 3 silahkan. Dan yang terakhir, coba tuliskan akhlak mulia, akhlak yang baik, yang mencerminkan terhadap iman kepada hari-hari akhir. Ya, tadi sudah Bapak sampaikan ya. Jadi ada 4 itu. Ada 4 tugas. Pertama, menulis nama hari akhir, 3 kurang lebih sedikitnya. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar, dan akhlak mulia atau budi pekerti yang baik yang mencerminkan tentang keimanan kita kepada hari akhir. Baik anak-anak, Bapak tunggu ya. Sore nanti sudah selesai semuanya ya. Salam buat keluarga. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali, bagi yang belum mengumpulkan tugas-tugas PAI minggu-minggu kemarin, Bapak minta, Bapak harap, Bapak mohon sekali agar segera dikirim. Karena ada beberapa dari kalian, contoh, sudah mengerjakan tapi lupa ngirim. Nah, ini coba nanti dilihat lagi ya. Baik anak, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.